Halo anak-anak, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Miss Dwi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu mengetahui aturan bermain di rumah teman. Yang kedua, siswa mampu mencari tahu manfaat dari benda. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui informasi dari teks yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu mengetahui sifat pertukaran pada perkalian. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 5. Silahkan anak-anak buka buku kalian halaman 22. Kita akan belajar muatan PPKN. Nah, materi yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang aturan bermain di rumah teman. Nah, apa saja aturan bermain di rumah teman? Mari kita membaca materinya bersama-sama. Saat bermain ke rumah teman, kamu hendaknya sopan. Ketuklah pintu terlebih dahulu. Ucapkan salam dengan sopan. Di dalam rumah teman tidak boleh seenaknya masuk ruangan. Mintalah izin jika ingin melakukan sesuatu. Kamu harus menjaga kebersihan di rumah temanmu. Jika akan pulang, bereskanlah mainan terlebih dahulu. Kemudian berpamitanlah kepada keluarga temanmu. Nah, sekarang kita akan menjawab tugas aktivitas yang ada di halaman 22. Berilah tanda centang pada sikap yang benar saat bermain di rumah temanmu. Kita mulai dari soal nomor 1. Silahkan anak-anak memberi tanda di buku kalian masing-masing. Mengucapkan salam ketika masuk rumah teman. Apakah ini merupakan sikap yang benar saat bermain di rumah teman? Ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Merusak mainan teman. Apakah ini sikap yang benar? Tidak, ya. Nomor 3. Berbicara sopan ketika mengajak bermain. Apakah ini sikap yang benar? Iya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menaruh kaki di atas kursi. Apakah ini merupakan sikap yang benar saat bermain di rumah temanmu? Tidak benar, tidak boleh menaruh kaki di atas kursi ya. Soal nomor 5. Membereskan mainan jika selesai bermain. Apakah ini merupakan sikap yang benar saat bermain di rumah teman? Iya. Ingat tulis tanda centang atau silangnya di buku kalian halaman 22 ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita, yaitu muatan bahasa Indonesia halaman 23. Kita akan belajar materi tentang mencari tahu manfaat benda. Kita baca teksnya bersama-sama. Kegunaan benda di sekitar kita. Setiap benda memiliki fungsi yang berbeda. Beberapa benda dibuat untuk memudahkan hidup kita. Meja digunakan sebagai tempat menaruh benda. Gelas digunakan untuk tempat air minum. Sabun digunakan saat mandi agar badan bersih. Nah, anak-anak, kita sudah tahu beberapa kegunaan benda yang ada di sekitar kita. Sekarang silahkan anak-anak mengerjakan latihan yang ada di bawahnya itu. Amati benda-benda di sekitar kamarmu atau di lingkungan rumahmu. Sebutkan wujud benda yang anak-anak temukan itu. Tuliskan manfaat benda yang anak-anak temukan. Perhatikan contoh yang sudah Miss Dwi berikan di sini. Contoh, gelas wujudnya padat. Manfaatnya untuk tempat air minum. Nah, silahkan anak-anak mengamati benda-benda di sekitar rumah kalian ya, didampingi oleh orang tua. Minimal kalian mencari 2 benda. Kalau lebih boleh. Silahkan kalian
tulis di lembar kosong sebelah kiri halaman 23. Ingat, ditulis namanya, lalu difoto, dikirim ke walinya masing-masing sebagai tugas kinerja praktek bahasa Indonesia ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita di pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia halaman 23. Kita akan membaca sebuah teks tentang makan roti bersama teman. Nina mengambilkan air minum untuk teman-temannya. Kemudian mereka makan bersama-sama. Roti dan air minum juga merupakan benda. Roti adalah benda padat, sedangkan air termasuk benda cair. Saat makan dan minum, kita memerlukan benda yang lainnya. Benda tersebut adalah piring, sendok, dan gelas. Piring, sendok, dan gelas termasuk benda padat. Nah, dari teks yang kita sudah baca tadi, kita bisa menjawab latihan soal ini ya. Masih di halaman 23. Kita akan jawab soalnya bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dilakukan Nina bersama teman-temannya? Apa ya? Ya, mereka makan bersama-sama. Nomor 2. Apa saja benda yang terdapat pada bacaan? Ya, benda apa? Ya, roti, air, piring, sendok, dan gelas. Yang nomor 3. Apa saja benda yang termasuk benda padat? Benda apa saja ya anak-anak? Ya, roti, piring, sendok, dan gelas. Itu merupakan benda padat ya. Ingat, ditulis di buku kalian. Jangan sampai bukunya kosong ya. Kita sudah bahas bersama-sama. Baik anak-anak, kita melanjutkan lagi materi kita di muatan PPKN halaman 24. Kita akan membaca kembali materinya. Mari kita baca bersama-sama. Hari sudah agak sore, saatnya untuk pulang. Nina dan teman-temannya mengakhiri permainan. Mereka merapikan mainan bersama-sama. Semua mainan dikembalikan ke tempat semula. Tempat bermain juga dibersihkan. Alat kebersihan dikembalikan ke tempat semula. Baik anak-anak, kita sudah membaca cerita tentang Nina dan teman-temannya. Sekarang, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di bawahnya. Tuliskan pendapat atau ceritamu mengenai gambar di bawah ini. Miss Dwi akan memberikan contoh untuk gambar yang pertama ini. Perhatikan cerita dari Miss Dwi. Nina adalah seorang anak yang rajin. Pagi ini Nina membantu ibu menyapu di halaman rumah. Halamannya pun menjadi bersih. Nah, itu cerita dari Miss Dwi. Silakan gambar yang kedua, silakan anak-anak membuat cerita bebas yang berkaitan dengan gambar nomor 2 ya. Tugas yang ini tidak dikumpul, hanya untuk latihan saja. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu muatan matematika halaman 24. Materi yang kita akan bahas adalah tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah anak-anak, apakah kalian sudah memahami perkalian? Ya, tentu sudah ya. Sekarang, mari kita coba amati soal berikut. 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 3 sama dengan 15. Kita buat dalam bentuk sifat pertukaran. Perhatikan tanda panah dari Miss Dwi. Nah, jadinya seperti ini ya. 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15.
itu kita sudah ubah ke dalam sifat pertukaran ya. Nah, lalu di bawahnya 1 kali 15 sama dengan 15 kali 1. Nah, perhatikan tanda panah dari Miss Dwi juga. Ini menjadi sifat pertukarannya 1 kali 15 sama dengan 15 kali 1 sama dengan 15. Nah, anak-anak, bentuk tersebut menunjukkan bahwa dalam perkalian berlaku pertukaran. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka buku kalian halaman 25. Silahkan kerjakan latihan soal ini ya. Miss Dwi akan membantu menjawab soal nomor 4 dan 5. Soal 1 sampai 3 silahkan anak-anak kerjakan sendiri langsung di buku modul. Soal nomor 4. Titik-titik kali 3 sama dengan 7 kali titik-titik. Nah, di sini Miss Dwi ubah ya. Soalnya angka 7 kita ganti menjadi angka 3. Jadi, jawabannya 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. Kita lanjut ke soal nomor 5. 4 kali 6 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Silahkan anak-anak kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Miss Dwi berharap anak-anak jika ada yang anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa tanyakan kepada Miss Dwi atau Miss Wulan ya. Tetap semangat dan sampai jumpa.